Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Teman-teman semua, anggota Majelis Taklim Azizah yang insya Allah selalu dicintai oleh Allah. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Jumat keberapa ini? Terakhir ya dari Ramadan. Insya Allah nggak terasa. Ini terasa nggak ya? Aduh, apa sih ya, kosong terus rasa sampai yang ini itu rasanya cepet banget rasanya. Masya Allah ya, karunia Allah yang luar biasa. Sampai Jumat hari ini Ramadan yang hitungnya dari mana ya? Ada yang dari Senin, ada yang dari Selasa ya. Udah dihitung berapa sekarang? 26 ya, 25. Kalau mau cari malam ganjil itu ya malam kita gitu ya. Malam kita itu kita mulainya kapan gitu ya. Nah, itu boleh kayak gitu ya. Ya Allah, karunia Allah yang luar biasa sampai di Ramadan yang ke-25 atau 26 gitu ya. Kita masih dikaruniai sehat. Kita masih semangat insya Allah, dan mudah-mudahan nanti sampai selesai ya, dan Allah optimalkan amal-amal kita di bulan Ramadan, kemudian Allah terima, kemudian kita lahir seperti bayi yang baru terlahir dalam kondisi fitrah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada teladan kita, uswah hasanah kita, Rasul tercinta kita yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau selalu kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semangat. Semuanya masih koyor nyangoni tanya. Enggak, biasanya kan dia sudah ngumpul ya untuk angpong, untuk mudik kan kayak gitu ya. Masya Allah, semoga Allah memberkahi ya. Amin ya rabbal alamin. Karena momentum Lebaran, momentum Syawal itu momentum terindah buat kita. Setelah kita berjuang Ramadan sebulan penuh, harapannya nanti semakin berlimpah gitu ya. Berlimpah apanya? Keberkahannya, pahalanya. Karena Syawal momentum silaturahim. Maaf, ini nanti yang hatinya lagi ada dendam, yang pikirannya lagi ada sesuatu yang bikin sakit ya, dihapus, taruh udah. Ngapain dipelihara ya, tersiksa kita. Yang nyakitin gak bakal ingat, bener gak? Udah taruh aja. Kalau mau pulang mudik ke Jawa Timur, keluar Jogja, pokoknya taruh di Jogja. Jengkelnya udah taruh di Jogja, kesana happy ya. Gampang ngomongnya gitu ya. Sakitnya tuh bertahun-tahun ya. Tetapi benar jangan dipelihara. Iya. Siap nggak? Ini nanti konsekuensinya begitu ya. Insya Allah lemes tadi. Rasanya ngelarang nih. Nah, saya tuh nggak ngapa-ngapain. Kenapa saya disakiti? Saya tuh nggak ngapa-ngapain, kenapa hak saya diambil? Ini kalau kaitannya dengan saudara biasanya terkait dengan hak-hak yang diambil, hak-hak yang gak dikasihkan, itu biasanya bikin hati sakit lama. Tetapi ketahuilah bahwa apa yang menjadi hak kita gak akan kemana-mana. Allah nanti akan ganti gitu ya. Apa yang menjadi hak orang lain, dia
memang akan ke sana bagaimanapun caranya gitu ya. Sehingga kita, mohon maaf ibu ya, teman-teman semua ya, yakinlah rezeki kita sudah tercatat dan tidak akan pernah salah ya. Kalau tapi kok kenapa diambil dia, berarti dia, kita akan diganti yang lebih baik. Nah, gitu aja ya. Karena Masya Allah wanita itu ujiannya ya banyak. Nggak tahu uang gimana itu masih belum apa-apa. Tapi coba begitu kelihatan dan diterjemahkan sendiri. Tentang silaturahim Syawal sebentar lagi insya Allah jatuh pada hari Rabu insya Allah ya. Sepakat? Nah, karena Syawal hari Rabu biasanya yang paling seru kan urusan silaturahim. Silaturahim biasanya kalau ada yang sakit hatinya Buddha yang greges ya, mau silaturahim ke tempat siapa yang bikin sakit hati dia itu udah cemot-cemot gitu kepala. Oh, bicaranya gitu ya, hati dada udah sesek. Aduh, Masya Allah. Tetapi ketika sakit itu ditaruh, minta perlindungan sama Allah, ya Allah, lindungi saya, jauhkan dari rasa sakit ini ya Allah, lapangkan dada saya, insya Allah jadi enteng. Tidak ada pakai berat-berat, tidak ada pakai cekot-cekot kepala. Kalau nggak percaya, silahkan dibuktikan. Kalau orang yang kita datangi itu, maaf ya, kalau dia yang nyakiti, udah nggak ada mikir-mikirnya. Nah kok kita masih limpah, pelintut, masih udah baik. Sekarang kita pahami konsep dari silaturahim itu ya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, ditambah rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Masya Allah. Ini Rasulullah loh yang bilang. Kalau Rasulullah yang bilang itu seperti Allah, nggak ada ya, tidak benar. Perkataan Nabi, perkataan Rasul itu adalah hak, benar ya. Jadi kalau kita mau dipanjangkan umurnya, mau ditambah rezekinya, maka sambunglah silaturahim. Jangan diputus sekalipun kita sakit hati. Nyambung silaturahim itu bukan dengan yang baik-baik saja ya. Kalau dengan orang yang baik mah gampang, itu bukan nyambung, namanya biasa, hal yang biasa, yang normal ya. Tetapi kalau dengan orang yang bikin sakit hati kita, orang yang mau jauh, hati kita yang sakit yang mau jauh, tapi kita mau deket, ini yang namanya melambung. Yang mau putus disatukan, paham ya? Sehingga ini ada masalah tidak biasanya? Ada, mesti diawali dari embel-embel ada masalah. Tetapi janjinya Allah, kalau kita mau nyambung, nanti akan dimudahkan rezekinya, akan dipanjangkan umurnya. Maksudnya bagaimana dipanjangkan umurnya itu bagian dari, walaupun kita secara jasad sudah tidak ada di dunia, kita itu akan terus dikenal. Waktu dulu ibu itu baik banget, jadi walaupun disakiti gak pernah sakit hati gitu ya. Mau dikenal seperti itu? Atau kita maunya dikenal, alhamdulillah itu gak ada orang kena ketus jahat, sudah selesai gitu ya. Gak ada sejarah yang indah, gak ada sejarah yang menarik. Maukah kita usahakan kita itu punya kenangan yang panjang, yang indah, Masya Allah, sepanjang tahun. Apalagi momentum Lebaran itu momentum yang orang itu kan ingat senyum kita, ingat oleh-oleh kita gitu ya, ingat dengan ampau kita, Masya Allah gitu ya. Saya punya sesuatu yang bisa saya ceritakan. Ada seorang ibu yang ibu ini di kampung sederhana hidupnya,
tetapi beliau ini Masya Allah, Allah karuniakan hati yang lapang. Kebetulan beliau itu ceritanya itu punya tetangga yang tetangganya itu punya penyakit hasad. Dan hasadnya itu sudah Masya Allah, sekarang di depan rumahnya katanya itu begitu. Ada tamu saja di rumah ibu ini, beliau dengki, ya, tetangganya ini dengki. Mendengkinya itu apa? Pokoknya memfitnah macam-macam, kalau tamunya itu segala macam lah. Tetapi tetangga-tetangga yang lain sudah pada paham kalau ibu itu si tukang dengki, paham. Sehingga apa, ketawa aja, atau bahkan malah gak didengerin dari fitnahannya. Nah suatu saat takdir ya Allah, ibu ini yang lapang dada ini usianya gak terlalu lama, ya. Tetapi ibu ini memang terkenal sederhana tapi baik. Maaf, hidupnya itu gak kaya orangnya, tetapi ada rezeki itu tetangganya itu dicipratin, ya. Entah minyak 1/4, gula 1/4, tapi itu tulus dari hatinya. Dan beliau udah ini aja, udah pokoknya pengen ngasih, udah dikasih. Dan kebetulan yang dikasih itu para janda, Masya Allah, ya. Tetangga-tetangganya itu banyak yang lebih miskin dibanding dengan beliau. Ketika beliau meninggal, Masya Allah, tetangganya banyak yang menangis, tetangganya yang banyak memberikan kesaksian bahwa ibu itu adalah orang baik, bahwa ibu itu orang dermawan, bahwa ibu itu orang yang lapang dadanya, gak pernah marah karena suka senyum. Masya Allah, itu ibu udah bertahun-tahun meninggal, dikenang begitu aja setiap datang ke rumahnya. Ingat ibu ya, ibu itu baik, selalu orang itu begitu. Inilah panjang umur, ya. Jadi selalu dikenal dengan kebaikan-kebaikan, ya. Bukan dikenal dengan dendamnya, dengan sakit hatinya, bukan. Tetapi yang sedikit yang diberikan dengan tulus, yang lapang dadanya ketika didengki orang pun beliau tidak membalas dengan mendengki. Inilah yang kemudian menjadi cerita sejarahnya. Walaupun beliau sudah meninggal berpuluh tahun yang lalu, tetapi masih dikenang kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan muslimah salihah bagian dari itu, ya. Amin ya rabbal alamin. Sehingga ilmu yang kita dapat kita praktekkan. Coba piye to rasanya dari wong lapang dada itu gimana gitu, ya. Jadi bagaimana kita merasakan agar ini nanti memberikan kemanfaatan, memberikan satu yang diturunkan kepada generasi-generasi kita, sehingga kita bukan melulu menjadi orang-orang yang baik dalam forum, gitu, ya, baik dalam rumah saja, tetapi bisa dirasakan oleh masyarakat bahwa kita termasuk orang-orang yang sholihah di luar dan di dalam. Baik, itu umur panjang. Terus banyak rezeki, ditambah rezekinya. Rezeki, ingat ya Bu, teman-teman semua, yang namanya rezeki bukan melulu duit, ya. Paham ya? Insya Allah sudah saya jelaskan banyak berkali-kali, ya. Ya Allah, kita sampai sini itu dapat rezeki dari Allah yang luar biasa. Rezeki apa? Sehat. Rezeki apa? Sehat. Rezeki apa? Silaturahim. Silaturahim ini adalah rezeki yang luar biasa, yang bisa jadi teman-teman kita itu sebenarnya ingin tapi tidak diberi oleh Allah. Ingatlah, ini mahal. Menuntut ilmu tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah. Tetapi kita mudah-mudahan muslimah salihah yang terpilih mendapatkan ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehingga apa? Masya Allah, silaturahim itu adalah sesuatu banget yang Allah pilih kepada orang-orang yang mau apa? Mau bergerak, mau apa? Mau nahan ngantuk walaupun lapar, walaupun malam dari jam berapa tadarus. Kita kan ngaji lama, ya. Ibu-ibu tuh bangunnya awal, ya. Tidurnya paling akhir, ya bangga. Itu masih harus menuntut ilmu, dipaksa karena apa? Pengen dapat cintanya Allah, pengen dapat rezekinya Allah yang tidak diberikan kepada muslimah yang lain, maka Allah akan kasih keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Makanya gak main-main ya, Masya Allah, gitu ya. Rezeki itu banyak, tetapi rezeki pilihan hanya untuk orang-orang pilihan.
Dan mudah-mudahan kita semua yang terpilih. Amin ya robbal alamin. Baik, itu. Sehingga secara konsep tahu ya, ini nanti momentum lebaran kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk nyambung silaturahim. Ingat, bakti kita kepada ayah ibu kita itu ada 2 tempat. Kemarin sudah kita bahas ya. 2 tempat itu di mana? Saat beliau masih hidup dan saat beliau sudah meninggal dunia. Kalau beliau masih hidup, ada yang masih hidup orang tuanya, Masya Allah, karunia yang luar biasa. Optimalkan urusan birulnya, berbuat baiknya, ya. Terus bagaimana caranya sambung terus, ya, hubungannya dengan orang tua yang masih ada, entah ayah, entah ibu, Masya Allah, ya. Tetapi jika kedua orang tua kita sudah tidak ada, sambung silaturahim dengan saudara-saudara ayah dan saudara-saudara ibu. Itu ayah ibu kita di alam sana, di alam kubur, wah, seger. Kenapa? Dapat kucuran pahalanya. Karena putra putrinya menyambung silaturahim dengan saudara-saudara ayah dan saudara-saudaranya ibu, dengan teman-temannya ayah dan teman-temannya ibu. Masya Allah, ya. Sehingga itu, Masya Allah, benar-benar. Kalau kita masih ada sakit hati, bisa ya Bu? Ya bisa, tapi gak ada senyumnya. Mak cucu, toh ya Allah. Padahal itu happy. Kita tuh kalau silaturahim di kampung, maaf ya, di tempat saya itu perut itu harus dikosongin barangkali. Karena kalau belum makan nggak boleh pulang, ya. Ke saudara-saudaranya ayah sama ibu itu kayak gitu. Mbok nek jangan tempe, jangan terong, harus makan, harus, ya. Karena kita silaturahimnya belum tentu di hari pertama kedua. Kalau pertama kedua kan udah disiapin nih opornya, apanya kayak gitu. Nah, untuk yang ketiga kan udah habis biasanya. Nah, itu seadanya. Justru seadanya itulah, Masya Allah, enaknya luar biasa. Dan itu benar-benar perut harus kosong, karena sehari bisa jadi 12-13 piring masuk, ya. Walaupun cuma sedikit, tapi yang namanya makan kan dia tetap kenyang, ya. Makanya itu kita gak akan merasakan enaknya jangan terong, jangan tempe kalau hati kita sakit, kalau kita dendam, kalau kita ada rasa gak terima. Haknya bapak diambil sama bule, haknya bapak diambil sama Pak Lek, misalnya kayak gitu. Itu gak akan enak. Kita komunikasi gak akan los, kita komunikasi gak akan mudah. Makanya taruh persoalannya dan berlindung kepada Allah. Semoga persoalan yang kita taruh itu tidak balik lagi, gitu ya. Jadi kita taruh di Jogja, habis itu kita pulang dari tempat kita mudik ke Jogja, udah hilang, kabur, ya, apa yang menjadi masalah kan. Baik, jadi itu ya. Sehingga Masya Allah, lagi-lagi muslimah salihah yang punya hati, yang menggenggam hati kita itu adalah Allah. Maka mintalah kepada Allah. Caranya minta bagaimana? Ini Ramadan. Ramadan itu doa kita istijabah semuanya. Apalagi di 10 hari terakhir. Masya Allah, minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, dendam ini buang ya Allah, ya. Sakit hati ini udah jangan bikin sakit lagi ya Allah. Berlindung kepada Allah, karena Allah yang menguasai hati kita. Baik. Sekarang bagaimana cara menyambung silaturahim? Tahapan-tahapannya. Yang pertama, ihbarul hub. Apa tuh ihbarul hub? Menyampaikan rasa cinta. Kepada siapa? Orang yang disilaturahimi. Kalau sakit hati bisa. Makanya pertamanya harus diresihin dulu hatinya. Sehingga ihbarul hub, menyampaikan rasa cinta, bisa kita sampaikan dengan tulus, ya. Masya Allah, orang yang mau menyampaikan rasa cinta dari hati, kadang belum bicara sudah ditangkap. Wah, enak ya, gitu ya. Jadi bahasa tubuhnya itu udah enak, gitu ya. Tetapi kalau ada hatinya sakit, Mbok Arab ngomong, bagaimana
gimana ya, dirangkai dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang luar biasa, nggak akan nyentuh. Karena memang cinta itu dari hati, ya. Makanya itu Masya Allah. Dan nyambung dengan saudara kita itu adalah bagian dari bagaimana agar orang tua kita yang sudah tidak ada, agar orang tua kita yang masih ada terus dapat kucuran pahalanya. Kadang kita itu kalau ke kampung, lagi-lagi yang saya contohin di kampung ya, karena kita nih momentumnya mudik gitu ya. Masakannya nggak terlalu enak, tetapi karena menyuguhkannya beliau dengan setulus hati, ya Allah, jadi enak banget ya, enak pakai banget gitu. Sehingga tadinya ditawarin kayak mau gitu, enak ya, pengen apa? Nah kayak gitu. Tetapi lagi-lagi kalau sakit hatinya masih dipelihara, jangankan kok yang gak enak, ya, yang enak bisa jadi gak enak gitu loh. Nah ini kan payah ya. Makanya Masya Allah, kita pulang kampung, kita nyambung silaturahim itu butuh waktu, butuh dana, dan semuanya jangan sia-siakan karena masih memelihara sakit hati. Intinya di situ. Yang kedua, ya, cara menyambung silaturahim itu, yang pertama ihbarul hub, kemudian yang kedua adalah ad-du'a fi dohrihi, mendoakan secara dohir. Siapa yang didoakan? Orang yang mau disilaturahim, ya. Saya tanya, nek sakit hati bisa setulus hati doakan? Ya Allah, jangankan doakan gitu ya. Oh begitu ingat namanya itu, iya jangan. Aduh. Tetapi kalau ibu-ibu semua, teman-teman semua dalam kondisi sakit hati, itu kan posisi kita didolimi. Iya apa betul? Doa orang yang didolimi istijabah. Tapi kadang yang mau doakan gak itu. Oh aku dilarani, oh dongane, dongane apa? Padahal kalau kita mendoakan orang yang mendolimi kita, nanti sama malaikat dijaga untukmu juga. Karek lendungane enek opo ake, nek elek yo balik, nek api yo balik, terserah. Pilih yang mana? Pilih kalau hatinya hilang, terus mendoakan dengan tulus dan nanti didoakan balik oleh malaikat. Itu kan, itu apa ya? Oh angin rasanya Bu. Inilah konsep surga itu begitu, ya. Surga itu harus pakai pengorbanan. Surga itu harus pakai jerih payah. Nggak ada surga yang gratis, nggak ada surga yang lempeng jalannya, enggak. Harus pakai diaduk-aduk perasaannya, pikirannya, sakit hatinya harus dibuang. Itu kalau kita mau mencapai surga. Bismillah, harus bisa. Kita ngaji lama, ilmunya harus dipakai. Syawal itu momentum kita melepas dari penyakit-penyakit hati. Momentum kita untuk melepas agar dada kita tidak ada yang asma. Itu melihara sakit hati itu biasanya gitu, ya. Kita lepas, lapangkan biar kita mudah, biar kita enak, urusan rezeki gampang, urusan persaudaraan gampang. Nanti insya Allah sama Allah hak-hak yang diambil dari kita akan diganti dengan yang lebih baik. Makanya kita doakan dulu. Sebelum kita silaturahmi, doakan dulu, ya Allah. Sebentar doakan hati kita dulu, ya, agar kita dilapangkan, agar penyakitnya dihilangkan, kemudian didoakan yang bersangkutan. Agar apa? Kalau beliau memang dalam posisi salah, agar segera disadarkan. Kalau beliau mengambil hak kita,
mudah-mudahan dia diberi kemampuan untuk mengembalikan, nah kayak gitu ya. Sehingga inilah bagian dari doa orang yang dizalimi, insya Allah sama Allah akan dikabulkan doa-doanya, apalagi di momentum Ramadan ya. Baik, yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah gitu. Yang ketiga, nyambung silaturahimnya dengan cara talaqatul wajhi. Apa itu talaqatul wajhi? Bermuka manis, tidak mencucut, tidak merenggut. Nah, lagi-lagi hatinya yang bicara. Kalau hatinya masih sakit, susah mau tersenyum. Senyum tapi pahit. Tahu senyum pahit itu yang seperti apa? Guyu tapi ditangkap itu kan gak enak ya. Betul, gak bisa dibohongin loh itu. Inner beauty itu ya, cerminan dari hati itu akan mencerminkan setulus apa kita tersenyum, semanis apa sugingan senyuman kita itu akan bisa ditangkap ya. Lagi-lagi hati ini yang diaduk-aduk ya, sehingga kita benar-benar harus naruh. Masya Allah, Bu Ayu kaya apa lek ngecucut welek. Aduh, Bu kelambine anyar, tase anyar, sandale anyar, ya wonge ayu, tapi medeni orang mau deket takut betul. Ya, percayalah itu. Tetapi sebaliknya, sekalipun kita tidak terlalu cantik, kulit tidak terlalu putih, nggak usah pakai glowing ya, tapi kalau hatinya bersih, pancaran senyumnya, aduh, menyenangkan ya. Orang pada dekat punya magnet tersendiri ya, suka orang lihat, karena pancaran hati itu tidak bisa dibohongi. Halo, ya taruh ya, sakit hatinya udah, jangan dipelihara ya. Biar wajahnya sudah cantik, senyumnya oke, hatinya bersih. Baik, yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat dalam bersilaturahim tampaknya adalah musafahah, berjabat tangan dengan mahramnya. Nah, catatannya di situ ya. Yang bukan mahram nggak usah berjabat tangan, karena ini bukan menghilangkan masalah, muncul masalah baru ya. Lawan jenis yang bukan muhrim salaman sama kita mau diajak sama, biasanya dicul-cul nih, terus gitu, katanya apa dosanya kayak nambahin memang ya. Hati-hati ya, modus betul, iya modus ya. Makanya mumpung belum ya, dari jauh-jauh kita sudah harus pakai isyarat ya. Isyaratnya seperti apa biar tidak disalamin? Nah, tangannya kan udah ada cowok nih di sana. Cowok ini tidak melulu dengan yang brownies ya. Maaf ya, orang tua-tua itu juga kadang lihat kita itu masih sangat genit. Hati-hati ya, jangan lihat laki-laki itu sudah tua terus kemudian kita nyodorin aja tangannya. Justru ganas yang begitu. Makanya kita tetap harus jaga diri, muslimah salihah ya. Tangan di dada, mohon maaf lahir batin Pak, misalnya kayak gitu, segera aja alihkan, karena dia akan ngeliatin terus sama kita ya, dan kita kadang-kadang gak enak, gak enak ya, udah jangan pakai gak enak ya kalau sudah seperti itu ya. Nah, musafahah di sini kalau kita mahram sesama muslimah salihah, saudara yang muslim, itu selama tangan belum dilepas ya, tahu ya, ingat ya, dosa akan digugurkan sampai tangan kita dilepas.
Sehingga kalau dengan mahram jangan cuma ditutup begini, ya. Maaf, itu bukan tradisi Muslim yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau berjabat tangan itu ya dipegang, cak, bukan ditutul, bukan, ya. Ini tradisi sawal yang kadang-kadang karena orangnya banyak terus kayak gitu. Tetap itu tidak nyunah, ya. Usahakan cek itu. Selama kita pegang cek, insya Allah dosa gugur, ya. Terus lagi berikutnya, lagian beda. Salaman dengan dicekal sama ditutul beda. Nggak ada bekas kalau kita cuma nutul itu, walaupun dengan sesama muslim, sesama mahram, ya, kayak gitu, ya. Ini bagian dari yang perlu kita luruskan, ya. Sehingga kita apa? Ada kesan di hati bahwa yang namanya al-muslimu akhul muslim itu ada di situ, ya. Bahwa muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain itu ada tandanya, ya. Nggak hanya maaf ya ditutul tadi, ya. Sehingga ini diusahakan. Tetapi kalau sudah ketemu yang bukan muhrim, nah baru kita harus jeli, ya. Tangan kita nggak semuanya kita kasihkan, ya. Mahal tangan kita itu, ya. Maaf ya, saya ajarin begitu. Muslimah salihah itu harga dirinya tinggi, izzahnya tinggi, bukan karena kemuliaan hartanya, tapi bagaimana dia menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah? Muru'ah itu ya harga diri, sesuatu yang memang tidak diberikan kecuali kepada muslimah salihah yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita bukan murahan, maaf ya. Harga diri di sini beda dengan kita hanya sekedar punya duit, punya mobil, punya harta, beda. Di sini adalah harga diri yang nanti menentukan kita mau masuk surganya Allah atau mau masuk ke neraka. Baik, yang berikutnya. Yang kelima, tahapan silaturahim itu dengan ziarah, berkunjung. Ziarah itu bukan hanya ke makam, ziarah kubur, bukan, ya. Maksudnya di sini berkunjung. Berkunjung itu mendatangi, ya, menyapa, nah, gitu ya, bukan mager. Sekarang kan trennya mager karena ada telepon, karena ada WA, ustaz telepon wae, tak WA wae, mau ngatur. Padahal semakin jauh kita ziarah, pahalanya semakin besar. Masya Allah, ya. Harus kita pahami seperti itu. Sehingga konsep orang beriman itu tidak sama dengan konsep orang yang tidak memahami esensi keimanan. Nah, orang tidak beriman, ragate piro, waktunya pirang dino, hitung-hitungan secara logika. Dia tidak mikir bahwa di balik itu Allah akan memberikan balasan yang luar biasa untuk siapa yang mau ziarah dalam rangka menyambung silaturahim. Masya Allah, ya. Jadi logikanya harus dibalik, ya. Kita punya Allah, kita rizki dan semua harta, kesempatan, waktu, usia Allah yang kasih. Ketika kita manfaatkan, Masya Allah, janji Allah akan dipanjangkan umurnya, akan ditambah rizkinya. Masya Allah, ya. Sehingga ziarah ini melawan dengan apa yang sekarang lagi ditrenkan untuk mager. Kita tidak akan mager lagi karena momentum Syawal setahun sekali. Dan tahun ini belum tentu kita akan ketemu Syawal di tahun yang akan datang. Bisa ketemu, tetapi bisa jadi tidak sehat seperti sekarang. Bisa ketemu, tetapi bisa jadi tidak punya kesempatan. Maka ketika Allah temukan kita sedang sehat, ada kesempatan, bismillah, benar-benar dioptimalkan. Di apa ya istilahnya tuh kalau Jawa itu disisir sampai habis gitu loh, ya. Saudara-saudaranya ayah itu mana saja, saudara-saudaranya ibu itu mana saja, terahnya itu kemana aja, Masya Allah, gitu ya, pahalanya luar biasa, ya. Baik, yang berikutnya, yang keenam, cara menyambung silaturahim dengan tahniah wa ta'ziyah. Tahniah wa ta'ziyah, menyampaikan kabar gembira jika ada kabar gembira dan ikut berduka
jika ada berita duka, ya. Artinya, jika ada saudara kita yang berbahagia, kita ikut senang tahniah itu. Tapi takziah itu, jika ada saudara kita ada yang kena musibah, meninggal dunia, maka kita ikut berduka. Nah, itu jangan dibalik. Oh, saudara nih dapat kesenangan, kita malah kenapa sih kok dia? Nah, udah muncul penyakitnya, ya. Tetapi sebaliknya ketika saudaranya ada yang berduka, malah senang, alhamdulillah, syukuri. Masa? Karena apa? Dendamnya masih terpelihara, ya. Sakit hatinya masih belum ditaruh, dibuang, belum dilapangkan dadanya. Sehingga yang ada adalah, ya Allah, kembali. Kita nggak begitu. Ini momentum, ya Allah. Kita dengerin, ya. Ada berita apa? Berita gembira kah? Berita duka kah? Ya. Kalau selama ini kita tidak bisa silaturahim karena jauh, ketika datang, masya Allah ada berita gembira, senang, ekspresikan senang kita. Tunjukkan di hadapan saudara kita bahwa kita ikut empati, bahwa kita senang, bahwa kita masya Allah, ya, sedih juga ketika ada berita duka. Itu tulus dari hati kita, sehingga yang ditangkap adalah kebaikan. Masya Allah, ini walaupun jarang ketemunya sekali menyenangkan, gitu ya, karena ya sedih juga didengerin, ikut bagaimana merasakan kesedihannya dan lain sebagainya. Masya Allah. Sehingga di situ ada ikatan, ya. Kalau kita terikat dengan saudara, gitu ya, ayah ibu kita ikut senang. Maaf, beliau di alam kubur tapi menyaksikan apa yang kita kerjakan, ya, apa yang kita sambung. Kalau kita bertengkar juga beliau sedih, ya. Kalau kita nyambung silaturahim, maka beliau juga senang. Baik, yang berikutnya. Maaf, saya nanti hanya nyampe jam 9:10, ya. Jadi yang terakhir ini jadwal ada di mana? Ini tapi terakhir, habis itu enggak, ya. Masya Allah, sasar yang udah bilang ini itu tuh nggak bisa, ya. Terakhir nanti di sana Bidoro Baru, ya, depannya CIH itu. Jadi bagi-bagi, ya, waktunya. Maaf. Yang ketujuh, al-ihtimam. Tahapan silaturahim itu al-ihtimam. Artinya ada perhatian, ada empati. Ada perhatian, ada empati. Jika orang yang kita silaturahimi mungkin cerita, maaf, sementara kita kalau silaturahmi jangan banyak cerita, tetapi banyak mendengarkan. Ini ujian buat kita, ya. Tetapi harus kita lakukan karena ini dalam rangka menyempurnakan silaturahim agar kita mendapatkan keberkahannya, ya. Sehingga apa? Siapkan diri betul, telinganya, mulutnya direm, ya. Komentar negatifnya entar, jangan sampai keluar komentar negatif. Kalau mau curhat di salah dok, ya ini silaturahim apa kayak gitu, ya. Ditahan betul, ya. Sehingga apa? Kita kalau udah dengerin dengan sesama, nanti paling tidak beliau itu sudah lega, ya. Karena kita jadi tong sampah sebentar, ya. Tong sampah sebentar. Alhamdulillah kalau kita mendengarkan itu, terus kemudian kita punya solusi, ya, memberikan gambaran yang bisa menenangkan. Masya Allah, luar biasa, ya. Tetapi kuncinya dengerin dulu. Ojo nyesel gitu, ya. Bukan nyesal loh, ya. Menyesal beda. Maksudnya wah nyelani aja bos, rasanya gemes gitu. Kita maaf, ya, walaupun mungkin yang cerita itu masalah buat kita udah berlalu, jangan sampai kita meremehkan, ya. Kita rasanya jadi masalah, rasanya itu sudah
perih aja mulut, tahan, ya. Betul-betul, karena bisa jadi persoalan ini walaupun kita sudah lewat besar buat beliau. Sekarang sedang dijalani, dengarkan, kasih masukan yang baik, jangan disalahkan. Siap? Bismillah. Ya. Baik, kemudian yang ke-8, ukhukil muslim, memberikan hak-haknya, ya. Ukhukil, ukil, KIL biasa, ya. Ukhukil muslim, memberikan hak-hak sesama muslim. Haknya apa? Yang ada banyak, dulu sudah saya bahas, ya. Ketika salam dijawab, ya, ketika bersih didoakan, ya, ketika meninggal dunia dijenguk, diantarkan jenazah dan seterusnya, yang ada banyak poin itu, ya. Artinya di situ kita memberikan hak-haknya, sekalipun hati kita sakit, ya. Maka kalau ada saudara kita yang kebetulan dalam proses silaturahim ini ada yang sakit, ya ditengok, ya. Ada yang bersin walaupun jengkel, hati kita ya tetap, kalau dia alhamdulillah ya alhamdulillah, ojo dinengke wae mergo loro atine, enggak begitu, ya. Salam yang juga wajib kita jawab dan seterusnya, ya. Jadi itu makanya kalau sakit hati itu susah bawaannya, kita tidak bisa memberikan haknya, harus memberikan doa apa kayak itu, ya. Makanya udah lepasin. Baik, kemudian yang terakhir, tahabu, berilah hadiah maka akan muncul cinta. Jadi memberikan hadiah, oleh-oleh, ya, dan oleh-oleh itu, ya, alhamdulillah kalau kita bisa menyesuaikan dengan kesenangannya. Misalnya, kesenangannya mobil baru, waduh, kok langsung gitu. Nenek itu semua senang pun kayak gitu, ya. Waduh. Enggak, maksudnya urusan makanan aja ya, mudah-mudahan gitu, ya. Dia suka makan buah, kita bawakan buah, tidak harus sekeranjang, maaf ya, semampu kita. Iso nggawane siji ya siji, loro ya loro, sing penting ikhlas. Halo, ojo gara-gara kebanget nopo, akhirnya nggak silaturahmi, bukan. Ini tanda, kata Nabi, hadiah itu adalah dari hati yang akan memunculkan cinta. Tahabu, berilah hadiah maka akan muncul cinta. Digawakne oleh-oleh itu sekalipun tidak seberapa senang. Saya begitu, saya rasakan, jujur, ya. Bu Arbowo poin udah, masya Allah, rasanya tuh beda, ya. Tapi bukan berarti kalau ke rumah saya terbawa oleh-oleh, ya. Enggak, itu benar, ya. Sehingga di sini yang dipahami adalah usahakan ibu, ya Allah, dia caranya memberikan hadiah, ya, semampunya, sebisanya. Jangan diukur siapa yang dikasih. Orang yang dikasih, yang mau dikunjungi orang kaya, terus kita sesuaikan, kita bawakan, enggak. Semampu kita, apa yang kita bawa, yang itu tulus dari hati untuk mengikatkan, untuk memunculkan rasa cinta orang yang kita silaturahmi. Jadi itu muslimah 9 poin cara bagaimana kita bersilaturahim, sehingga nanti diperhatikan kalau kita syawal, usahakan, ya, usahakan itu bisa kita lakukan tahap-tahap itu, karena itu tidak ada yang berat selama kita mau. Ada yang berat dari poin-poin 9 tadi? Gak ada, ya. Semuanya kan Allah sudah bekali buat kita. Mulai dari bagaimana kita menyampaikan rasa cinta, kemudian juga mendoakan, kemudian juga berwajah manis, kemudian berjabat tangan, kemudian memberikan apresiasi kalau ada kabar gembira, ada kabar duka, terus kemudian menyap, ya, silaturahmi tadi ini aja yang mungkin butuh agak perjuangan kalau saudara kita itu berada di
jauh posisi secara geografisnya, tetapi yakinlah ketika kita jauh dari secara geografis, insya Allah Allah itu sudah ukur kemampuan kita. Allah sudah berkali kita dengan dana yang ada, dengan waktu yang cukup, insya Allah asal mau. Betul. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita sehingga nanti dirancang mau silaturahim kemana, apa yang harus kita lakukan, minta betul sama Allah agar silaturahimnya berdampak, agar silaturahimnya benar-benar menjadikan satu tabungan pahala yang luar biasa, sehingga nanti jadinya Allah, siapa yang nyambung silaturahim nanti di yaumil akhir akan disambung saat orang sudah tidak ada yang peduli dengan urusan orang lain karena sibuk ngurusi diri sendiri. Wallah a'lam bishawab. Semoga ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Yang mau bertanya dipersilahkan. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustazah, Ya, dengan mertua laki-laki, ya. itu pertanyaan saya sudah agak dukung gitu ya. Padahal minta dicium gitu loh. Itu gimana? Menolaknya gitu loh. Salaman langsung ditarik gitu. Iya, cuma gitu. Kasus baru ini saya. Saya jadi kadang takut ya. Masya Allah. Tetapi kalau beliau ikut, itu sudah nggak masuk kategori beliau dihisap, sudah selesai hisapnya, ya. Sehingga, aduh, bagaimana ini? Tapi membahayakan ya. Dihindari aja. Benar kasus baru ini. Dihindari aja. Dihindari. Sebentar, kalau diajak ngomong hari-hari biasa. Ya, nyambung nggak? Nyambung, masih. Ya, dihindari aja. Atau kalau misalnya pas mau salaman itu harus ada temannya, nggak sendiri, ya, nggak sendiri. Nah, itu aja. Wah, iya. Nggak, itu cerminan ya. Laki-laki itu walaupun tua, tetap laki-laki. Paham pokoknya maksudnya begitu. Makanya tetap harus dijaga. Jangan nyepelein dengan orang tua, orang sakit. Jangan. Kalau dia laki-laki bukan muhrim, tetap harus dijaga. Mertua itu bukan sudah muhrim kita sebenarnya. Tetapi kalau membahayakan begitu, ya harus dijaga gitu ya. Baik, itu ya Bu. Ada lagi, silakan. Silakan Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita kan sering dendam ya sama orang. Jadi banyak yang alami saya tadi. Karena kita ngomong ya, mas kurang kenal karo kowe. Wis tahu, wis rano gitu. Karena itu boleh. Padahal dia nggak minta maaf sama kita. Padahal kita sakit hati. Wis aku ora gelem kenal karo kowe. Wis sering ucap sendiri dalam hati. Kita kadang ngomong itu sama orang lain juga. Yo, banyak kan yang ngerasain gitu kan sakit hati. Sakit hati cari teman. Gimana? Iya. Supaya hati kita bawa begini. Jadi kalau sudah urusan hati, yang genggam hati kita adalah Allah. Makanya doanya ya muqallibal qulub itu ya perbanyak ya. Perbanyak itu sampai nggak terhingga ya. Berapa kali kita harus berdoa ya muqallibal qulub, wahidat pembolak balik hati, yaitu Allah ya. Sabit qulubana ya, tetapkan hati ini atas agamamu. Artinya kalau kita berpedoman pada agama Allah, nggak ada kata sakit hati. Maaf ya, Rasulullah itu kurang apa dibulinya sama orang-orang kafir Quraisy. Kurang baik apa Rasulullah itu ya. Tetapi ketika Fatimah melihat kejahatan orang-orang kafir itu, ayahnya nggak bales, gemes, itu kata Nabi apa? Jangan Fatimah,
Mereka itu belum paham. Kalau paham nggak akan begitu. Anggap yang mau putusin silaturahmi begitu, yang sakit hati karena belum paham. Karena ibu sudah paham, jangan sama seperti beliau. Ini kalau dia nggak minta maaf sama kita, kita nggak bisa maafkan. Iya, pahalanya besar. Karena yang diminta Allah itu bukan minta maaf, tetapi memberi maaf. Dan memberi maaf itu surprise nanti pahalanya luar biasa. Karena yang memberi maaf itu adalah orang yang disakiti. Halo. Saya paham, namanya sakit hati itu ya sakit, ya sakit banget gitu loh. Lalu kita yang disakiti kok suruh memberi maaf, coba gampang apa mudah? Angel Bu, ya Allah. Kadang sehari 2 hari bisa, kalau baru dapat tausiah begini nanti muncul lagi Bu. Aduh, ya minta kepada Allah lagi. Ya Ibu, sungguh nanti kita itu akan bergembira, dia akan kaget semuanya siapa-siapa yang memberi maaf atas sakit hatinya selama di dunia. Betul Ibu. Saya lupa ada hadis yang menjelaskan bagaimana orang itu sampai engel-engelan sama Allah karena nggak mau memberi maaf. Terus akhirnya sama Allah ditunjukkan surga. Terus orang ini tanya, ya Allah itu surga buat siapa? Buat orang yang ketika di dunia disakiti dan dia mau memaafkan. Akhirnya apa? Yang engel-engelan nggak mau memaafkan langsung memaafkan semuanya. Karena tahu balasan yang diberikan oleh Allah itu. Iya, jangan sampai nunggu ke sana. Ya nanti kalau kita ditunjukin terus kemudian terbuka, kalau enggak rugi kita, ya. Makanya bersusah-susah dulu untuk memaafkan. Kita mau, insya Allah Allah akan memudahkan, insya Allah, ya. Kata Ibu, ya, sama. Karena kita semua perempuan tahu kok bapernya itu kuat, tahu, ya. Rasakan semuanya. Tetapi ayo Bismillah, kita saling dukung, ya. Saling dukung, kita nggak mau nyesel nanti, ya. Nggak mau nyesel. Baik. Ya, ada satu lagi pertanyaan kalau ada, masih ada waktu satu lagi. Kalau sudah, sudah. Oh, baik, ya. Alhamdulillah, ya, hari ini materi silaturahmi sudah selesai. Tinggal kita nanti actionnya, ya, prakteknya. Bagaimana yang sakit-sakit hati bisa ditaruh, yang sakit-sakit hati bisa dimaafkan, dan mudah-mudahan nanti silaturahminya sukses. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita doa dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin. Ya Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, juga Sang Maha Pembolak balik hati. Ya Allah, ya Allah ya Rahman, kuatkan hati ini untuk dapat perjalananmu ya Allah. Sungguh ya Allah, kami muslimah salihah adalah muslimah salihah yang tidak berdaya tanpa Engkau campur tangan untuk mengkondisikan hati kami ya Allah. Kadang hati ini sayang dengan saudara-saudara kami, tetapi kadang juga muncul kebencian di hati kami karena ingat sakit hati ini yang pernah dilakukan oleh saudara kami ya Allah. Maka di bulan Ramadan terakhir ini mohon kepadamu ya Allah, lepaskanlah sakit-sakit hati kami ya Allah. Lapangkanlah dada kami yang sesak karena ingat sakit hati saudara kami ya Allah. Dan lepaskanlah penyakit yang ada di kepala ketika melihat saudara kami karena ingat sakit hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, sungguh Engkau yang menguasai hati kami ya Allah. Satukanlah kami dalam agamamu ya Allah. Ikatkanlah kami karena ingin nanti berjumpa denganmu dengan kondisi husnul khatimah ya Allah. Dan kami ingin ya Allah, Engkau panjangkan umur kami, Engkau luaskan rezeki kami. Maka lepas
lepaskan rasa dendam di dalam hati kami untuk bisa menyambung silaturahim dengan optimal. Ya Allah, ya Rahman, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah, Bismillah yang dicintai Allah. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah sikap, mohon dimaafkan ya. Sehingga kita mohon pada Allah, semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan diterima, hati-hati kita dilapangkan, dan kesalahan-kesalahan kita saling kita maafkan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.